Jadi gue di sini Indasari dan Andi Rifai. Nah, di sini kami dari Komunikan Project. Di sini podcast perdana kami yaitu mengenal kampus Bakri, Ilkom Bakri khususnya. Jadi di sini kita akan mengundang narasumber-narasumber yang menjadi salah satu mahasiswa aktif di Universitas Bakri sesuai dengan jurusannya. Halo kakak-kakak semuanya. Halo. 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 Gimana kak kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, pertama-tama kakak-kakaknya boleh dong perkenalan dirinya dulu. Oke, dari gue. Perkenalkan, nama gue Herman. Teman-teman gue biasa manggil gue Eman. Gue dari Ilmu Komunikasi 2017, peminatan jurnalistik. Dari jurnalistik. Halo semuanya, aku Adele dari jurusan Public Relations. Halo Adele. Halo semuanya. Halo. Sebelumnya terima kasih atas sambutan hangatnya. Perkenalkan, nama saya Zeki Noval, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bakri, peminatan Marketing Communication. Sebelumnya makasih banget ya Kak udah nyempetin waktunya untuk menjadi narasumber di acara podcast perdana ini. Langsung aja kali ya ke pertanyaannya ya. Nah nih aku mau tahu nih alasan dari kakak-kakak semua ini kenapa milih kampus Bakri. Dari Herman. Eman kali ya. Jangan dong, dari ini dulu, dari Adele. Coba. Ya udah. Iya. Dari Adele deh. Aku? Iya. Oke. Aku pilih jurusan Public Relations di Universitas Bakri. Pertama, karena memang aku dapat beasiswa ya waktu angkatan 2017 tuh banyak banget jalur. Salah satunya kan jalur rapot, terus beasiswa lainnya seperti bahasa Inggris. Sorry noise, nggak apa-apa. Karena di rumahku lagi rame nih. Lanjut aja ya. Jadi aku masuk ke Universitas Bakri juga salah satunya ya karena jalur beasiswa itu. Terus kenapa Public Relations yang aku pilih? Karena memang aku punya harapan untuk menjadi praktisi Public Relations ke depannya, khususnya dibilang Corporate Public Relations. Itu, teman-teman. Jadi karena beasiswa ya Kak, milih Bakri. Iya. Dan memang fasilitasnya juga bagus sih ternyata. Dan lokasinya juga di dekat-dekat situ kan ya? Strategis lah ya. Dari Kak Hermansyah coba gimana? Alasannya kenapa milih Ilkom Bakri? Alasan kenapa milih Ilkom Bakri, pertama ngelihat akreditasinya. Pertama itu kan gue kan mau masuk kampus, terus ngelihat akreditasinya Ilkom Bakri itu A. Nah terus kebetulan juga dari SMK emang pengen masuk TV cita-citanya. Nah habis itu masuk lihat Ilkom Bakri ada peminatan jurnalistik, ya udah jadinya pengen masuk ke situ aja. Dan emang setelah masuk dilengkapi fasilitas yang begitu lengkap lah, antara laboratorium ilmu komunikasi seperti TV, radio seperti itu, dan kampusnya juga bersih dan enak. Jadi ya udah memutuskan untuk di Ilkom Bakri aja seperti itu. Karena fasilitasnya lengkap juga ya. Betul. Dari Kak Zakinya gimana? Boleh ceritain? Yang pertama, selain dari akreditasi dan Universitas Bakri itu merupakan salah satu universitas swasta yang meraih terbaik di wilayah Kopertis 3. Seingat saya pada saat itu yang saya ketahui informasinya. Dan pada saat itu juga tahun 2017 ya kalau nggak salah itu informasi terkait kampus yang menerapkan experiential learning method atau kuliah dan praktek itu sangat jarang. Yang dimana itu suatu unique selling proposition dari Universitas Bakri, yang dimana di situ saya bisa berkembang lebih jauh dan lebih diversifikasi lah yang saya miliki dan akan saya terapkan di kuliah gitu. Karena slogannya Universitas Bakri sih experiential thing
Oh, saya simple as that sih. Jadi lebih banyak pengalaman gitu ya kan kayak. Betul. Nih kalau untuk anak-anak di Ilkom Bakri itu seru-seru nggak sih? Atau kan banyak yang bilang kalau di masuk Ilkom itu harus kreatif. Itu gimana menurut kakak? Masuk Ilkom itu harus kreatif atau enggak? Sebenarnya sih kalau untuk maaf saya menjawab duluan ya. Sebenarnya sih kalau untuk kreatif jelas tidak diwajibkan. Tapi yang dibutuhkan adalah menjadi orang yang perseptif, menjadi orang yang aware terhadap surroundings-nya, aware terhadap perubahan gaya hidup, aware dengan pola hidup, aware dengan dinamika dari sebuah tren. Karena dengan kita dapat melihat sebuah permasalahan atau melihat sebuah fenomena di mana kita bisa sadar dan kita bisa berpikir kritis, itulah menjadi hal yang diutamakan dari seorang mahasiswa ilmu komunikasi. Karena kita harus ya as simple as kita sedang berbicara komunikasi antar pribadi, di situ kita ya ditekankan untuk perseptif, untuk person-centered, fokus person-centered. Ya, kita harus mendengarkan dan menangkap permasalahannya dalam setiap percakapan, begitu pula di sekitar kita gitu. Perseptif sih kalau bagi saya. Setuju banget sih. Kalau dari pendapat Kak Eman gimana? Anak Ilkom itu harus kreatif atau enggak? Anak Ilkom harus kreatif. Itu nggak harus sih kalau menurut gue kan. Tapi emang harus dikembangin kreativitasnya. Jadi gini, jadi setiap orang itu punya kreativitasnya masing-masing. Nah, untuk mungkin dengan masuknya ke ilmu komunikasi Universitas Bakri, mereka bakalan diolah dan dikembangin kreativitasnya gitu dengan mata kuliah atau pelajaran yang mereka ikutin sehari-harinya seperti itu. Kalau gue dari pemerintahan jurnalistik itu kreativitas itu semakin hari semester semakin tua itu semakin bertambah atas kreativitas kita. Karena apa? Ibaratnya pisau yang nggak pernah diasah pasti bakalan tumpul gitu loh. Jadi kreativitas juga sama. Jadi kalau misalkan kita nggak asah, terus kita nggak pancing itu kreativitas kita buat muncul, kita nggak bakalan bisa berkembang seperti itu. Gitu aja sih. Jadi nggak harus kreatif dulu, terus baru masuk anak ke Ilkom, atau emang harus anak-anak Ilkom kreatif dulu. Itu enggak. Jadi kreatif itu emang kita sebenarnya punya, cuman kita butuh diasah aja. Kayak gitu. Nah untuk Kak Adel sendiri gimana nih? Kan untuk public relation kan banyak yang bilang kayak harus kreatif, pintar ngomong. Itu gimana menurut pandangan dari Kak Adel? Iya, setuju banget sama yang udah disampaikan. Jadi perlu nggak sih kreatif? Sebenarnya kreatif itu relatif, tergantung dari persepsi individual. Jadi memang fundamentalnya setiap orang tuh punya kekuatan atau potensi yang bisa dikembangkan. Nah, berdasarkan pengalaman aku sendiri, kuliah di Universitas Bakri itu, aku berkembang karena bener banget yang disampaikan sama Zaki itu experiential the things. Jadi banyak banget program-program yang dibuat sama Universitas Bakri yang ngebuat mahasiswanya berkembang. Salah satunya project dari masing-masing mata kuliah. Waktu aku sih kan aku public relations ya. Aku pernah buat program di CSR, mata kuliah Corporate Social Responsibility itu charity. Jadi aku ngajar anak-anak PAUD itu free, gratis, ngajar cara baca, cara komunikasi gitu, cara berinteraksi gitu. Jadi ya di situ aku berkembang gitu. Dan banyak lagi event-event lainnya yang ngebuat aku sendiri itu berkembang. Dan buat teman-teman juga yang mau masuk Universitas Bakri, jangan ragu lagi sih buat pede aja. Mau kamu kreatif atau enggak, yang penting pede aja gitu. Nanti juga akan tumbuh berkembang. Karena banyak pengalaman juga ya Kak di situ. Di Bakri banyak ngasih pengalaman. Nah untuk dari kakak-kakak semuanya nih, kenapa milih peminatan yang kalian pilih masing-masing? Iya. Kenapa milih jurnal, kenapa pilih markom? Nah itu menurut kakak tuh kayak gimana? Yang menarik buat kakak tuh peminatan. Hal yang menarik dari peminatan jurnal, dari peminatan markom dan PR tuh gimana? Oke, aku dulu ya. Jadi ya, dari Adel. Aku milih public relations karena memang dari lulus SMA tuh aku pengen banget
kerja jadi praktisi public relations. Sebagai ucapan rasa terima kasih aku karena waktu SMA tuh aku dapat beasiswa dan ternyata beasiswa itu dikelola sama yayasan yang bergerak di bidang CSR. Jadi salah satu CSR dari sebuah perusahaan gitu. Nah, aku pengen nih bekerja untuk pengabdian masyarakat juga gitu. Karena itu menimbulkan empati yang tinggi gitu. Nah, tapi spesifikasi di Universitas Bakri itu corporate public relations. Jadi PR-nya perusahaan. Jadi bukan PR personal, bukan government public relation, itu beda lagi. Nah, makanya itu cocok banget sama apa yang aku harapkan. Karena corporate public relations itu erat banget kaitannya sama program CSR. Jadi emang udah cita-cita gitu. Dan sesuai gitu guys. Dari Kak Zaki gimana? Kalau Apa dari pilih Markom? Sedangkan kan ada penjurusan lain kayak PR dan jurnal, itu kenapa Kakak pilih Markom? Zaki, karena Zaki tuh sempat pengen masuk public relation ya Ki ya? Iya betul Adel. Dulu dari awal masuk ilmu komunikasi Bakri itu udah set dalam diri sendiri bakal masuk PR. Sejujurnya, lalu beberapa hari sebelum pemilihan peminatan itu saya akhirnya memutuskan untuk ke marketing communication. Kalau nggak salah 3 hari sebelum pengisian kartu rencana studi. Mengapa saya pilih marketing communication? Dikarenakan pada saya banyak konsul dengan dosen-dosen dan kaprodi yang sangat suportif dan ingin yang terbaik untuk seluruh mahasiswa ilmu komunikasinya. Lalu saya dipaparkan beberapa kurikulum untuk setiap penjurusan. Lalu saya banyak tertarik di marketing communication karena pada saat dijelaskan setiap mata kuliah dan kurikulumnya itu, di kedepannya itu banyak praktek dari segi marketing communication itu buat event, buat project, buat brand activation, buat campaign, yang dimana hampir keempat tersebut merupakan landasan utama atau fundamental bagi sebuah perusahaan ataupun merek brand. Nah, di situ menjadi sebuah dorongan bagi saya untuk bergabung ke marketing communication, karena pada saat itu juga saya masih banyak bertanya-tanya terhadap dunia marketing communication dan PR. Yang selalu saya lihat itu hari itu advertising itu tidak pernah berhenti dari zaman dulu. Segala medium yang dilakukan, segala konten yang dibuat oleh sebuah tim kreatifnya itu tidak pernah berhenti dan selalu berkembang. Kreatif dan inovatif merupakan dua hal yang menjadi deskripsi yang tepat untuk menggambarkan dunia kreatif. Maka dari itu di marketing communication saya tertarik untuk belajar nanti menjadi tergabung ingin bergabung di tim kreatif untuk brand-brand besar atau perusahaan-perusahaan tersebut. Karena ya menurut saya mempelajari suatu hal yang tidak akan pernah mati dan sifatnya itu selalu berkembang, selalu tidak hanya berkembang tapi bisa saja berubah, itu merupakan suatu keunikan dan aspek keunikan bagi saya. Itu kenapa saya pilih marketing communication, karena aspek karirnya aja, prospek karirnya gitu sih. Lagi di ilmu komunikasi Universitas Bakri ya, jurusan marketing communication. Coba kalau dari Eman, ceritain gitu. Kalau dari gue, kenapa milih jurnal? Emang pertama yang tadi disebutin itu emang impian gue. Jadi SMK pengen masuk, tertarik dengan jurnalistik itu seperti apa sih gitu kan. Nah terus di situ juga kayak yang dilihat di TV-TV sebagai anak jurnalistik, wah dia kayak observasi keluar cari berita.
Nah, di situ gue emang suka tantangan gitu, tantangan di mana kita harus nyari sesuatu, harus terjun langsung ke lapangan, harus nyari berita kemana-kemana. Nah, di situ kita juga harus memilih nih. Dulu itu pas waktu sebelum masuk ilmu komunikasi Bakri nggak tahu gimana sih caranya mereka cari berita, kok bisa sih mereka cari berita dengan maksudnya kayak tepat gitu loh, tepat waktu dan siap buat dipublish gitu kan. Nah, di situ semakin penasaran, udah masuk jurnalistik. Ternyata setelah masuk jurnalistik banyak pengetahuan yang emang gue nggak tahu sebelumnya, kayak caranya buat dari awal-awal pencarian berita, terus bagaimana cara membuat berita, itu belajar banget gitu. Dan di jurnalistik itu lebih ke mana ya, kalau kita nggak praktek, kalau kita nggak langsung terjun, itu kita nggak bakalan dapat pengetahuan lebih jelas gitu loh. Karena sebagai anak jurnalistik itu praktek emang harus diutamain ketimbang teori emang penting untuk dasar-dasar kita tahu mengenai konsep-konsep pelajaran yang harus kita pelajarin di lapangan. Tapi yang kita terjun di lapangan juga harus harus penting banget gitu buat kita sebagai anak jurnalistik. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi tertarik banget sama anak jurnalistik. Sejauh ini emang nggak nyesel sih jadi anak jurnalistik. Semakin semester akhir, semakin yakin bahwa ini jurnalistik itu emang gue banget gitu ceritanya. Jadi lebih enak juga nggak sih Kak belajarnya karena langsung terjun ke lapangan gitu? Nggak terlalu banyak teori-teori jadi nggak boring gitu kan. Biasanya kan mayoritas anak-anak bilang, wah belajar lagi gini lagi gitu. Enggak kalau kita kayak gitu. Nah nih aku mau nanya khusus untuk Kak Adel yang PR. Nah kan aku banyak nih dengar dari teman-teman aku nih, katanya kalau misalkan pengen masuk public relation itu harus bisa bahasa Inggris. Itu benar nggak sih Kak, menurut Kakak tuh kayak gimana? Jadi masuk PR tuh harus bisa bahasa Inggris gitu loh. Oke. Ya, sekali lagi skill itu sebenarnya penting. Jadi di sini kita belajar di kampus karena memang literatur kami di kampus itu kebanyakan bahasa Inggris. Mulai dari buku-bukunya, jurnal yang harus dibaca ya bahasa Inggris. Tapi sekali lagi, jangan pernah malu kalau nggak bisa bahasa Inggris atau belum fluently lah, belum lancar gitu. It's okay, yang penting mau belajar karena di Universitas Bakri itu tempatnya berkembang gitu. Jadi nggak mesti sih, maksudnya ya nanti di sini juga akan dituntut untuk bisa bahasa Inggris, apalagi pada saat lulus ya di Universitas Bakri itu ada persyaratan harus TOEFL 4,5, 450. Nah itu baru bisa jadi standar lulus mahasiswa gitu. Jadi ya memang akan ditumbuh kembangkan di sini skill-skill yang dibutuhkan di lapangan kerja nanti, meskipun pada saat masuk Universitas Bakri belum punya hal itu gitu. Tapi yang bahasa Inggris yang paling dibutuhin kan ya? Untuk di dunia pekerjaan salah juga. Satunya. Salah Tapi satunya. nggak mesti wajib semua punya, bahkan aku juga masih belajar gitu. Nah nih untuk kakak-kakak semuanya nih, di peminatan kakak itu ada kegiatan khusus nggak sih? Sorry? Nah di peminatan kalian nih, di jurusan kalian tuh ada kegiatan khusus nggak sih? Organisasi. Iya kayak organisasi dari jurnalistik tuh ada apa enggak gitu. Di Markom tuh ada. Masing-masing peminatan lah. Ya dari PR sendiri. Ya, boleh. Dari PR sendiri ada Kak namanya Pro Club. Jadi klub-klub jadi salah satu klub di Universitas Bakri jurusan ilmu komunikasi ya, lingkupnya cuma di ilmu komunikasi aja. Itu menampung mahasiswa yang mau menumbuh kembangkan skill public relations. Nah, tapi khusus untuk mahasiswa jurusan public relation aja. Jadi nggak dibuka buat jurusan marketing atau jurnal. Sayangnya seperti itu. Karena memang kami memfokuskan untuk mengasah skill public relation, salah satunya public speaking, kemudian writing, masih banyak lagi karena kita juga berkomunikasi sama perhumas gitu, jadi kerjasama. Kalau dari jurnalistik ada kegiatan khusus gitu gak? Untuk kegiatannya?
Kalau dari jurnalistik ada sama kayak Adele kan pro club, kalau di jurnalistik itu make club. Jadi bedanya kalau bedanya tadi kan Adele bilang nggak beda jauh sih untuk melatih skill juga. Tapi bedanya kalau dari jurnalistik ini make club ini dia nggak hanya penjurusan jurnalistik aja yang bisa belajar di make club, tapi PR maupun markom itu bisa masuk atau belajar di jurnalistik. Karena kan kita nggak tahu nih sebenarnya itu dia punya punya potensi nggak sih di bidang jurnalistik, walaupun emang peminatannya itu markom ataupun PR. Nah di situ kita kayak nge-open semua peminatan biar dia ngerasain juga sebagai anak jurnalistik seperti apa. Siapa tahu emang walaupun anak markom tapi dia lebih pinter di jurnalistik, itu kan kita nggak ada yang tahu. Jadi kita semuanya open aja di make club itu seperti itu. Selebihnya ya emang itu sih intinya, menumbuh kembangkan potensi anak-anak ilmu komunikasi Universitas Bakri. Gitu. Make club itu kebanyakan dari apa, Kak? Make club itu media club Universitas Bakri. Jadi sebenarnya make club itu pengennya media, salah satu media di Universitas Bakri yang menyebarluaskan informasi-informasi atau berita dari luar untuk Bakri maupun di luar Bakri seperti itu. Tapi itu lagi dalam tahap proses sih. Jadi ruang lingkupnya masih di ya udah anak-anak Bakri aja seperti itu. Itu kegiatannya ngapain aja di make club, Kak? Contohnya? Kegiatan di make club itu terbagi ada 3 platform. Pertama itu ada TV, radio, sama online. Nah kalau di TV itu lebih ke ya seperti membuat berita, kayak misalkan menjadi news anchor, reporter, dan kameramen seperti itu. Nah jadi mereka belajar menjadi seorang benar-benar anak jurnalistik yang siap untuk bekerja di TV gitu. Yang tadi sempat disinggung sebelumnya, jadi anak jurnalistik itu praktek gitu kan. Nah di situ di make club itu mereka lebih ke prakteknya sebagai anak jurnalistik seperti apa. Begitupun dari radio dan online. Radio bisa menjadi anak announcer radio, terus musik director dan lain sebagainya. Dan online pun begitu, seperti itu. Dan di online juga kita punya website resmi untuk orang lain atau siapapun yang mau baca berita di website resmi make club seperti itu, make club online-nya. Kayak gitu. Dan radio pun punya live streaming yang ada juga, cuman karena pandemi kita hanya memfokuskan di podcast kalau di make club kayak gitu. Jadi semuanya itu mereka belajar dan praktek setelah mendapatkan teori dari pelajaran selama perkuliahan. Nah di make club ini mereka diasah kemampuannya seperti itu. Kalau dari Markom sendiri ada nggak sih kayak kegiatan organisasi gitu? Kalau marketing communication ada namanya @brand club. Kurang lebih hampir sama dengan club dan ABC dan pro club. Tapi di Markom itu kita lebih memaksimalkan pembelajaran dan mengasah skill kita dalam memaksimalkan advertising tools dan marketing tools. Karena untuk membahas iklan, cara kita nge-promote suatu brand itu kan mediumnya banyak. Ini masih inline juga dengan jurnalistik, bahwa kita juga menggunakan medium yang dipelajari oleh anak-anak jurnal dan anak Markom. Dan anak public relation, anak jurnal itu ada TVC, radio, dan offline, online, dan lain sebagainya. Di public relation itu mereka ada mediumnya kurang lebih yang mungkin press conference dan lain sebagainya. Kalau dari Markom itu kita ya mengasah skill kita dalam mempromosikan suatu brand sih. Kita dikenal di dalam marketing tools dan advertising tools yang dipakai, yang tepat untuk target yang tepat itu gimana, dan kurang lebih hampir sama sih dengan klub yang dimiliki oleh jurnalistik dan public relation. Ya, mau nambahin boleh, Kak? Boleh, Kak. Untuk informasi lebih lanjut bisa follow aja ke Instagram klub masing-masing. Kalau untuk pro club di @proclub_ub. Nah, untuk jurnalis apa Man? Nih presidennya, for your information aja guys. Eman itu pernah jadi presiden make club. Kalau di @brand ada apa?
Kalau di MyClub, Instagramnya @myclub.ub. Kalian bisa cari informasi di situ. Jadi kalau mau join tinggal DM aja gitu ya? Bisa? Kalau mau join ya tunggu open recruitment dulu. Oke. Dan jangan lupa kalau di Marco ada brand club di Instagram ya. Oke. Nah, nih selama kalian kuliah di Bakri ada nggak sih hal-hal yang berkesan nih buat kalian nih? Hal-hal yang nggak bisa dilupain gitu selama kuliah di Bakri itu ada apa nggak? Pasti ada dong. Hal-hal yang lucu atau konyol gitu selama Lu kuliah di ceritain. Bakri. Iya. Apa ya? Ada, coba deh ada. Siapa? Coba dari ada. Siapa aku? Ya. Boleh ya. Apa ya, palingnya berkesan aja kali ya. Jadi di Universitas Bakri aku ikut himpunan Himpunan Ilmu Komunikasi Universitas Bakri atau HM-Ilkom disebutnya. Nah, aku banyak banget belajar di sana. Istilahnya aku yang waktu itu maba masih kuper, kemudian aku ikut organisasi, di situ aku bisa kenal satu sama lain. Terus tahu bagaimana saling support dalam hal belajar dan bermain. Jadi kita membentuk porsinya masing-masing di situ. Nah, menurut aku itu lucu sih, karena jadi tahu cara pinjam ruangan di Universitas Bakri itu kayak gimana. Terus cara komunikasi sama cutting tuh gimana. Jadi di ilmu komunikasi itu ada budayanya, yaitu 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, jadi itu memang harus diterapkan dan bagaimana kita implementasi itu tuh diajarin, apalagi di HM. Terus jadi di ilmu komunikasi Universitas Bakri itu juga ada yang namanya angkatan. Jadi ada ketua angkatan lah. Nah, di situ gimana caranya aku komunikasi sebagai himpunan dan komunikasi ke ketua angkatan tuh gimana. Nah, itu belajarnya di situ tuh. Seru banget deh pokoknya. Jadi gabung gitu semua ya Kak, nggak ada yang misah-misah. Nggak ngebosenin. Iya, nggak Karena ngebosenin. friendship-nya di Universitas Bakri tuh banyak banget. Nah, dari Kak Eman sendiri gimana tuh? Ada nggak hal-hal yang berkesan gitu Masih selama ada dong, kuliah? Man. Iya. Mungkin nggak ada. Tapi ke jurnalistik kan lebih ke terjun langsung ke lapangan gitu kan. Pasti adalah hal-hal yang menarik gitu. Jadi anak jurnalistik, hal-hal yang berkesan di ilmu komunikasi jadi anak jurnalistik itu apa ya? Banyak sih. Wah, saking banyaknya gue pilih satu aja. Ini apa namanya? Teman-teman anak jurnalistik itu dia orang-orangnya pada kerja keras banget dah pokoknya. Terus berkelompok ya kan. Terus kayak misalkan nih kita ada satu tujuan, ya udah kita bakalan gimana kita caranya menggapai tujuan tersebut. Nah, di situ rasa kekeluargaan semakin erat kayak gitu. Itu salah satunya sih. Cuman gue mau jelasin lagi selain rasa kekeluargaan di saat di saat mencari berita. Kita mencari berita nih. Wah, berita di sini ada berita berita bagus nih. Nah, itu nggak hanya kelompok tertentu aja yang harus dapat, tapi yang dapat berita itu kayak info ini, gue dapat berita ini dong, gini. Jadi kayak saling terkait dan saling bantu aja di situ sih. Asik pokoknya, itu berkesan banget. Makanya nanti kalau misalkan udah lulus semuanya itu pasti bakalan hal yang mengesankan buat gue sebagai anak jurnalistik gitu. Dan untuk overall anak ilmu komunikasi itu ya kan, itu sangat keren-keren, baik, terus asik gitu, saling mendorong buat kita membangun diri kita gitu, mengembangkan diri kita gitu. Ya mensupport benar kayak gitu. Dari Kak Zaki sendiri gimana? Dari Zaki hal yang berkesan gitu selama di Ilkom Bakri. Mungkin kalau hal yang paling berkesan itu adalah pada saat-saat masuk kampus semester awal, karena kita masih dalam lingkungan yang baru, ketemu orang baru, terus masih nyari cara gimana nih, survive-nya gimana nih, masih banyak pertanyaan lah. Itu yang paling berkesan karena kita udah susah sih ngerasain kayak gitu lagi,
menurut saya udah jarang banget ya seumur hidup sekali kayak ngerasain kayak gitu. Teman-temannya juga asik-asik banget, semua pinter-pinter dan saling suportif banget kalau di ilmu komunikasi Bakri. Karena kita dari semester 1 menjalani semuanya, semua kegiatan, segala kelas, semua bareng-bareng dan acara-acara kita ngerjain bareng dan sebagainya. Kalau keluhnya sih ya mungkin karena banyaknya project, campaign, dan event yang diwajibkan oleh beberapa mata kuliah, itu dalam satu semester itu kita bisa menjalankan 5-7 event atau campaign. Di mana setiap campaign itu berisi anggota-anggotanya berbeda. Kita kelompoknya berbeda-beda dan latar belakang dari setiap anggota itu berbeda-beda. Latar belakang cara pemikirannya, latar belakang budaya, dan latar belakang segala latar belakang yang membentuk sebuah perspektif lah gitu. Dan menggabungkan kita semua dalam satu wadah yang semuanya dapat bergerak dengan baik, bersinergis, itu dapat dikatakan lumayan sulit karena ya banyak perbedaan lah gitu. Nah, tapi segala keluh yang dialami pada saat menjalankan semua proyek tersebut, at the end of the day, semuanya itu pasti ya self-rewarding buat diri kita sendiri. Ya, akhirnya kita bisa menjalankan hal yang bisa dikatakan ya lumayan berat untuk dijalankan karena rame-rame juga, tapi itulah maknanya dari sebuah jadi mahasiswa untuk membuat campaign ya kebersamaannya dan ya rewarding aja buat diri sendiri gitu sih, ya sama-sama bangga sama prestasi kita gitu. Kalau untuk di Markom, teamwork-nya lebih berasa gitu ya, Kak. Soalnya aku juga ngerasain nih, aku kan sebagai Markom juga nih. Jadi aku ngerasain juga untuk teman-teman di Markom. Karena banyaknya bikin campaign gitu-gitu. Lumayan susah juga sih. Sebenarnya teamworknya kerasa, tapi nggak bisa dibedain sih antara teamwork Markom, PR, dan jurnal. Karena saya yakin kalau saya masuk ke jurnal atau PR, itu teamworknya beda. Jadi bukan lebih baik atau lebih seru, tapi beda. Mereka mempunyai paradigma atau sistem teamworknya masing-masing yang membentuk mereka menjadi wadah yang kokoh. Dan Markom pun juga memiliki sistemnya masing-masing untuk membentuk teamwork yang baik. Jadi pada intinya adalah ketiga peminatan ini memiliki mekanisme teamwork masing-masing. Tapi kita bertiga juga ini memiliki teamwork yang yang dibagikan, shared value dari sebuah kelompok. Mungkin masih ingat pelajaran komunikasi organisasi ada yang namanya shared values. Jika kita dicampurkan dalam satu wadah yang diisikan oleh anggota yang berbeda-beda, tapi memiliki satu landasan, yaitu landasan kita semua adalah ilmu komunikasi lintas Bakri, maka semuanya dapat berjalan lancar. Gitu sih. Setuju banget. Dan selanjutnya kan kalau kalian udah lulus nih, pasti udah punya planning dong. Coba dong ceritain gitu planning kedepannya kalian tuh kayak gimana? Kalian mau ngapain gitu? Target yang pengen dicapai kok kayak gimana? Lebih kayak gitu sih. Setelah lulus. Ada yang pengen lanjut S2 kah? Atau ada yang pengen langsung kerja kah? Atau gimana? Dari kakak-kakak. Ya mungkin Adel dulu nih, biasanya Adel udah ada banyak planningan. Oh ya boleh Adel. Adel roket. Mestinya Zaki dulu nih. Zaki ini udah yakin banget soalnya ya. Ya udah coba Zaki. Enggak, Om Pai dulu deh. Om Pai. Iya. Sebenarnya sih kalau dari saya sekarang kan posisinya lagi berusaha untuk menyelesaikan skripsi. Kalau udah skripsi, mau cepat lulus. Dan sebenarnya saya sekarang handle business development untuk perusahaan Wonderfin Life di Senopati, Jakarta Selatan. Saya pengen cepat-cepat lulus aja karena biar bisa fokus lebih sama kerjaan. Dan tahun ini lumayan banyak kerjaan yang dihandle, proyek-proyek yang dihandle, segala yang sudah saya pelajarin
bikin campaign, bikin project, bikin brand activation di ilmu komunikasi Bakri, pagi Markom, itu semuanya alhamdulillah kepake sampai detik ini. Saya jadi ya, jauh lebih mudah sih ngerjain kerjaan. Bukan lebih mudah ya, tapi lebih tahu lah arahnya mau kemana. Saya mau lanjutin dulu kerjaan saya di sini untuk tahun ini, dan insya Allah tahun depan atau 2 tahun lagi jika ada kesempatan dan diberikan jalan sama Allah, saya mau lanjut S2 memperjalan. Gitu sih, kalau dari saya gitu sih. Teman-teman gimana nih, Adel sama Eman nih juga udah bentar lagi mau lulus nih. Udah berprestasi nih mereka berdua. Amin. Semoga tercapai ya Ki ya. Cus, lanjut Amin. aku ya. Semangat skripsinya kakak-kakak semuanya yang mau skripsi. Kalau dari Eman, coba dong ceritain Man planning lu ke depan. Oke, Eman. Untuk planning ke depan sekarang lebih fokus, ya udah lulus dulu aja, tapi setelah lulus pengen kerja, tapi kerjanya hobi yang dibayar aja, karena itu emang lebih enak aja gitu. Iya Gue sih. ya itu sebagai Iya benar. ya benar ya, hobi yang dibayar tuh lebih tenang, lebih enak gitu, dan itu hobi gue ya sebagai anak jurnalistik tentunya, jadi pas gitu loh yang tadi sempat dibilang itu. Jadi ya udah kerja, bis kerja. Kalau ada kesempatan buat lanjut S2, kenapa nggak diambil kalau ada kesempatan ya. Betul. Seperti itu. Karena setelah lulus nggak mau ngerepotin orang tua gitu loh. Udah Pastinya cukup orang tua sampai di sini aja buat biayain sampai S1, buat S2-nya nanti biar gue aja yang berusaha sendiri seperti itu. Orang tua lain. Kalau dari Adel, planningnya Adel? Kalau aku planningnya bismillah, semoga skripsi tepat waktu ya. Itu untuk Amin. kemudian harapan setelah lulus tuh either itu mau lanjut S2 atau kerja dulu, it depends. Karena aku mau lihat situasi dan kondisi dulu nih, karena lagi pandemi juga, aku nggak tahu ke depannya masih sulit cari kerja atau gimana, apa lebih mudah cari beasiswa ke luar negeri atau di dalam negeri. Intinya aku pengen lanjut S2 dan bekerja sebagai praktisi public relations di perusahaan BUMN. Harapannya seperti itu, insya Allah. Semoga Tuhan memberkati dan memberikan jalan yang Amin. Semangat kakak. Amin. Semoga MC-nya juga tercapai cita-citanya ya. Amin. Nah nih, aku mau tahu nih, ada nggak sih keluh kesah kakak-kakak semua nih selama kuliah di Bakri, kan pasti ada yang ngajarin nih, entah dosennya yang ngeselin atau mata kuliahnya yang susah untuk lulus gitu-gitu, yang ribet. Ada nggak sih kak keluh kesahnya selama kuliah di Bakri? Yaki, Mungkin untuk Coba, Jak. Lu kesal lu dah. Iya. Sebenarnya sih perlu diingat nih ya, sebenarnya tuh nggak ada dosen yang jahat. Karena at the end of the day mereka they want the best in us aja sih gitu. Mereka pengen yang terbaik buat anak-anak yang diajarin, karena untuk ngajarin sebuah kelas yang isinya ya anak-anak kayak gitu, anak-anak berprestasi yang aktif itu ya jujur pasti berat, karena dan put a lot of effort lah buat ngajarin mahasiswa. Dan sebenarnya ini speaking from experience, dulu sempat gagal di salah satu mata kuliah dikarenakan memang pada dasarnya pada saat masuk ke kelas itu udah pikir ini pasti nggak lulus. Dari hari pertama ngomong kayak gitu, jadi niat saya untuk nggak ke kelas itu menurun. Tapi ternyata kalau dipikir lagi, saya waktu itu ikut SP, itu ternyata saya bisa pelajarannya. Bisa karena itu niat bareng. Mungkin Eman masih ingat mata kuliahnya apa. Saya jalan bareng sama Eman. Waktu saat SP saya sama Eman, saya senang banget ngejalinnya karena saya ternyata mengerti mata kuliahnya. Saya paham banget. Ternyata ya
itu sih yang harus diingat sama semua orang, bahwa niat dalam diri kita sendiri itu ternyata tuh berpengaruh banget untuk masa depan kita, untuk tiap hari apa yang kita kerjain itu ngaruh banget gitu sih ya. Eman. Betul, Zaki. Jadi sebenarnya kalau kita bicarain keluh kesah itu gimana ya, tergantung kita ya. Jadi kebanyakan mungkin kalau nanya keluh kesah itu lebih ke mahasiswa yang terpaksa masuk ilmu komunikasi dan dituntut untuk masuk ke situ. Itu lebih banyak keluh kesahnya. Tapi kalau gue pribadi, keluh kesahnya itu ya wajar. Masuk keluhnya ya capek ada, tapi capek itu kita puas dengan apa yang kita hasilkan gitu loh. Ya, lebih nggak keluh kesah lebih nggak ke yang jeleknya, tapi ke yang baiknya gitu loh kalau dari gue pribadi gitu. Itu Ya, aja sih, nggak positifnya usah aja banyak ya, Kak. lebar. Betul. Gitu. Dari Kak Adel. Mahasiswa ya, pasti keluh kesah ada. Ya, kalau aku salah satunya pulang malam karena rumahku jauh. Jadi memang ada kelas malam di Universitas Bakri, jadi aku harus memenuhi kelas itu. Paling malam ya pulang jam 8 malam lah. Nah, tapi kan sampai ke rumahku bisa up to jamnya jam 10 baru sampai rumah gitu kan. Ya itu sih paling keluh kesahnya. Intinya bagaimana kita memaknai perjuangan aja sih. Kalau memang itu apa ya, bermanfaat ya kenapa enggak gitu. Terus kita kan juga jadi memori nggak sih, keluh kesah tuh jadi memori. Misalkan kayak kelasnya tuh betul ya, banget itu kan jadi gila, nanti pas sudah lulus nggak akan ada lagi nih gitu, ini jadi cerita, jadi diingat terus ya Kak sampai nanti. Iya betul, ini juga yang kayak gini podcast ini bakalan diingat terus nih, apalagi hostnya kan. Bener banget, hostnya cantik dan ganteng ini tuh memorable banget. Iya, hostnya keren, hostnya cantik, ganteng ya kan, narasumbernya juga. Nih Kak, langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Nih, ada nggak sih dari kakak-kakak nih untuk tips dan sarannya untuk anak-anak maba, mungkin yang nonton podcast ini nanti, yang masih bingung untuk milih jurusan apa tuh, ada nggak sih tips dari kakak sendiri tuh? Untuk yang masih bingung gitu-gitu ngambil jurusan apa, entah markom atau PR atau jurnalistik. Nah, saran dari kakak apa? Oke. Siapa dulu nih? Adel nih. Adel dulu ya, Adel dulu. Oke. Pertama, know your vision. Kamu buat maba nih yang baru nih, tahu nih harus tahu dulu kamu tuh cita-cita mau jadi apa. Kalau emang belum punya cita-cita, no worries. Gak masalah. Kamu bisa temuin semasa kamu nanti kuliah atau tumbuh kembang gitu. Yang kedua, kamu coba segala hal. Nah, misalnya kamu coba jurnalistik, skill-skill jurnalistik kan belum penjurusannya. Skill-skill jurnalistik seperti fotografi atau PR, public speaking, kemudian marketing komunikasi, bikin branding, it depends to you. Pokoknya coba segala hal, kalau kamu nyaman di sana, ya udah tekunin. Karena yang aku tahu nih, manusia itu diciptakan untuk menguasai satu hal. Jadi spesialisasi itu penting banget, rather than kita menguasai banyak hal tapi sedikit-sedikit. Nah, itu yang lebih mahal tuh spesialisasi kalau udah lulus nanti gitu. Jadi ya coba banyak hal dulu pada saat kuliah, nanti kalau udah cocok nyaman tekunin. Terus yang ketiga, kamu banyak konsultasi sama dosen sih. Nah, yang mahal di kuliah adalah kamu bisa konsultasi sama dosen. Yang mahal itu beda sama orang yang kuliahnya tuh kuliah di lingkungan, maksudnya tuh belajar di rumah gitu sendiri gitu. Yang ngebedain tuh kita bisa tukar pikiran sama dosen kalau kita kuliah di Universitas Bakri, karena dosennya juga mudah dijangkau, mudah dihubungin gitu. Terus kasih kita banyak insight. Nah, intinya 3 itu sih. Pokoknya tetap semangat. Terus lanjut ke Zaki, karena Eman left. Iya. Mungkin kalau dari ilmu komunikasi Universitas Bakri itu kita itu kampus udah serasa kayak rumah. Kenapa? Karena kita kampusnya juga nggak besar banget kampusnya.
Jadi untuk kita ketemu sama teman-teman kita, ketemu sama senior, ketemu sama pengurus-pengurus kampus, ketemu dengan dosen-dosen itu sangat mudah. Betul lah kata Kak Adel, nggak sulit dan nggak susah menjangkau para dosen di Ilkom Bakri karena mereka sangat friendly dan mungkin selama podcast ini saya selalu menegaskan bahwa dosen yang terbaik buat anak-anaknya itu yang harus diingat oleh semua calon maba Ilkom Bakri karena saya tidak bakal bisa dapat kesempatan untuk bekerja atau magang di berbagai tempat itu semua karena bimbingan mereka karena mereka selalu mendorong saya untuk ayo berprestasi dan sebagainya. Saya pun juga dulu ikut berbagai lomba di luar kampus itu juga karena dosen-dosen yang mendukung saya, di mana saya baru sadar bahwa itu berpengaruh banget untuk pengembangan diri saya. Saya bisa jadi lebih luas wawasannya, saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya bisa memperluas pengalaman saya aja di situ. Lomba dan saya ikut ekstrakurikuler di luar kampus itu kan memperluas networking ya. Dan di situ saya bisa jamin seluruh dosen ilmu komunikasi Universitas Bakri itu sangat mendukung mahasiswanya untuk berkembang untuk dirinya sendiri gitu. Dan gitu. Jadi untuk kita konsul, betul kata-kata selain konsul dengan dosen, konsul dengan senior itu juga sangat dibutuhkan dan sangat friendly lah orang-orang semua di sini karena kita sadar bersamaan karena mungkin ada ini bagian akhir corona masih ingat ini yang first yang diajarkan ya nilai-nilai yang diterapkan di ilmu komunikasi Bakri itu sangat banyak gitu. Jadi ya kita semua sukses bareng lah gitu. Nggak ada yang saling menjatuh-menjatuh gitu. Nggak pernah ketemu di sini. Gimana ya? Tunggu Kak, ini satu lagi lah. Dari Kak Eman sendiri gimana tips dan sarannya untuk calon maba nanti? Untuk tips, oke. Untuk calon maba nanti mungkin kalian harus yakinin dulu, maksudnya teguhin dulu. Nanti seiringnya berjalan kalian bakal intinya teguhin dulu. Kalian pengen dapat pelajaran, kalian pengen dapat pengetahuan, dan kalian yakin kalian bisa. Nah setelah masuk nanti ilmu komunikasi, kalian di tahap pembelajaran pasti bakalan nemuin kalian itu lebih kemana sih. Intinya yakin dan itu aja. Oh, oke. Nah, itu juga jadi pertanyaan penutup ya. Jadi kesimpulannya, masuk Ilkom Bakri itu nggak harus kreatif, nggak juga masuk PR juga nggak harus pintar bahasa Inggris. Jadi semuanya semua juga melalui proses belajar, semuanya. Dan untuk kakak-kakak semuanya, makasih banget udah nyempetin waktunya untuk menjadi narasumber, udah berbagi cerita tentang pengalamannya. Makasih banget pokoknya Kak. Untuk semuanya, jadi nggak perlu ragu lagi untuk masuk Ilkom dan nggak ribet. Dan makasih. Thank you semuanya. Bye.